Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sapira dari kelas AP5D, NIM 119103220062. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester dengan mata kuliah Profesi dan Etika, dosen pembimbing Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang keterampilan dasar dalam mengajar. Nah, pengertian keterampilan dasar dalam mengajar. Keterampilan dasar itu adalah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Keterampilan tersebut melekat pada profesinya sebagai hasil dan proses pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Keterampilan mengajar atau teaching skill dapat dilatih dan harus memiliki kemampuan dan mengajar sebelum melaksanakan praktik pengalaman di lembaga pendidikan. Proses pembelajaran menempatkan guru adalah pengelolaan pembelajaran yang harus dapat melibatkan siswa secara aktif serta mampu mengorganisir, belajar, dan mengevaluasi. Untuk menjalankan tugasnya, guru harus menguasai keterampilan dasar mengajar. Nah, ada 8 komponen dalam keterampilan dalam mengajar itu. Yang pertama, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadaan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil, dan perorangan. Nah, bagian yang B yaitu jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, membuka pelajaran. Untuk melaksanakan keterampilan membuka pelajaran dalam suatu pembelajaran, guru perlu mempelajari dan menguasai beberapa komponen keterampilan membuka pelajaran. Nah, komponen dan aspek itu meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan perhatian siswa. Yang kedua, membangkitkan motivasi siswa. Dan yang ketiga, memberi acuan. Nah, yang ke-B itu menutup pelajaran. Nah, untuk melaksanakan keterampilan menutup pelajaran itu dalam pembelajaran, guru itu perlu mempelajari dan menguasai beberapa komponen keterampilan menutup pelajaran. Nah, yang pertama, meninjau kembali. Yang kedua, mengevaluasi. Dan yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Yang kelima, keterampilan mengadakan variasi. Yang keenam, keterampilan menjelaskan. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Dan yang kedelapan, keterampilan mengejar kelompok kecil dan perorangan. Dan yang kesembilan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian yang C, yaitu tujuan keterampilan dasar mengajar. Nah, yang pertama, tujuan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dan dilatihkan bagi calon guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menarik. Tujuan dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini yaitu yang pertama, untuk menimbulkan minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang akan dibicarakan. Yang kedua, menyiapkan mental para peserta didik agar siap memasuki persoalan yang akan dibicarakan. Nah, yang ketiga, memungkinkan peserta didik mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelajaran. Tujuan yang kedua itu keterampilan bertanya. Bertanya itu merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban dari peserta didik. Tujuan keterampilan bertanya ini yaitu yang pertama, agar memotivasi siswa terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Dan yang ketiga, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik atau siswa.
Yang ketiga, tujuan keterampilan memberikan penguatan. Nah, memberikan penguatan itu merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Tujuan penggunaan keterampilan memberi penguatan itu yang pertama, menimbulkan perhatian peserta didik, yang kedua, membangkitkan motivasi belajar peserta didik, dan yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Tujuan yang keempat, tujuan keterampilan menggunakan variasi. Tujuan penggunaan variasi itu dalam proses belajar mengajar yang pertama, menghilangkan kejemuan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Yang ketiga, memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Yang kelima yaitu tujuan keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan itu adalah suatu keterampilan yang menyajikan bahan belajar diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami peserta didik. Tujuan keterampilan menjelaskan yaitu yang pertama, membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir. Dan yang ketiga, memberi balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Tujuan yang keenam yaitu tujuan keterampilan mengelola kelas. Nah, tujuan dari pengelolaan kelas itu yang pertama, mewujudkan situasi dalam kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas sehingga bila terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat dikurangi dan dihindari. Tujuan yang ketujuh yaitu tujuan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru itu memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Komponen keterampilan yang digunakan itu adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan keterampilan merencanakan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tujuan guru mengembangkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ialah yang pertama, keterampilan dalam pendekatan pribadi, yang kedua, keterampilan dalam mengorganisasi, yang ketiga, keterampilan dan membimbing belajar, yang keempat, keterampilan dalam melaksanakan KBM. Dan yang ke-8, tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil itu ialah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan, prinsip atau kelompok tertentu. Untuk itu, guru itu harus memiliki peran yang sangat penting sebagai pembimbing agar proses diskusi dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip dari membimbing diskusi kelompok kecil itu yang pertama, laksanakan diskusi dalam suasana menyenangkan. Yang kedua, berikan waktu yang cukup untuk merumuskan dan menjawab permasalahan. Yang ketiga, rencanakan diskusi kelompok dengan sistematis. Yang keempat, bimbinglah dan jadikanlah diri guru sebagai teman diskusi. Nah, sekian dari penjelasan video yang saya buat. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.